Hai Sobat Netizen, mungkin dari Anda ada yang bansos, PKH-nya ataupun BPNT-nya itu belum cair, entah dari bulan Januari ataupun dari bulan April kemarin itu. Nah, ini ada hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua kaitannya tentang bantuan sosial atau kaitannya tentang pencairan bantuan sosial. Saya kira hal ini perlu saya sampaikan agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat mengenai bantuan sosial yang belum cair ataupun hal-hal yang lain tentang pencairan bantuan sosial. Nah, hal penting apa itu? Mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan sekali lagi seperti biasa mohon videonya nanti jangan di-skip ya, agar nanti tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman yang berkelanjutan. Nah, baik, silakan disimak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa ketemu lagi dengan Anda semua. Pastinya masih di channel Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Dan bagi Anda yang selalu senantiasa hadir, senantiasa menyimak informasi dari video saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat dukungan Anda semua, berkat support Anda semua, saya jadi bisa rutin mengupload video. Kalau tidak setiap hari ya 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua dan mudah-mudahan bagi Anda semua tetap diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya dan tentunya semoga semuanya semakin sukses. Sebelum kita mengawali informasi kita kali ini, saya mau menginformasikan kepada Anda semua bahwasanya pada channel Hariska Vlog ini ada 3 playlist ya. Playlist itu apa? Playlist itu adalah 3 topik bahasan video yang saya sampaikan pada channel Hariska Vlog. Yang pertama yakni playlist informasi bantuan sosial atau info bansos. Berikutnya itu ada playlist travel vlog. Berikutnya itu ada playlist daily vlog. Untuk playlist travel vlog ini berisikan informasi-informasi tentang wisata, perjalanan dan lain sebagainya. Untuk daily vlog ini berisi tentang keseharian saya dengan keluarga, dengan anak sehari-hari di rumah. Jadi misal nanti belum ada informasi update tentang bantuan sosial, nanti kita selingi informasi tentang video travel vlog ataupun tentang daily vlog. Mungkin bagi Anda yang mungkin tidak menyukai informasi tentang travel vlog ataupun juga tidak menyukai informasi tentang daily vlog, Anda bisa skip videonya dan nanti bisa tunggu ketika saya mengupload video tentang playlist info bansos. Nah, tadi itu selingan informasinya, saatnya kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini. Jadi Sobat Netizen semuanya, jadi banyak sekali pertanyaan, masukan juga yang masuk kepada saya terkait informasi pencairan bantuan sosial. Masukan tidak hanya berasal dari KPM atau keluarga penerima manfaat, juga dari teman-teman SDM terkait pencairan bansos. Karena pada kenyataan di lapangan ketika ada informasi pencairan, itu banyak sekali KPM yang langsung menyerbu pendamping, tanya mengenai pencairan bansosnya ataupun tanya kenapa bansosnya kok belum cair hingga saat ini. Nah, video ini saya buat untuk mengklarifikasi, untuk memberi pemahaman khususnya kepada KPM penerima bansos agar lebih mengetahui bagaimana mekanisme bansos tersebut. Di sini saya sudah merangkum 3 poin terkait informasi kita kali ini. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Pertama, perlu dipahami tentang bantuan sosial. Jadi Sobat Netizen semuanya, di sini saya sudah mengutip deskripsi atau definisi dari bantuan sosial. Bantuan sosial dalam pengertian berdasarkan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu
individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Jadi pada definisi tersebut perlu digarisbawahi bahwa bantuan sosial itu sifatnya tidak terus-menerus. Artinya bantuan sosial ini sewaktu-waktu bisa berhenti ataupun dihentikan. Berikutnya poin yang kedua, yakni bantuan sosial itu sifatnya selektif. Artinya ada beberapa bantuan sosial yang bersyarat. Jadi ada syarat yang perlu dipenuhi agar penerima tersebut dikatakan layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi mungkin saja dari Anda ada yang sudah lama mendapatkan bantuan sosial, misal PKH ya, sejak tahun 2014, ataupun ada dari Anda yang baru mendapatkan bansos PKH itu dari tahun 2020. Perlu ditanamkan ya bahwasanya untuk bansos ini sifatnya itu tidak terus-menerus. Jadi sifatnya itu sementara. Bisa jadi pada hari ini bansosnya tidak bisa cair. Jadi yang bansosnya masih bisa cair ya harus disyukuri. Dan bagi yang belum cair perlu bersabar ya. Ya mudah-mudahan saya mendoakan agar bisa cair. Ataupun kalau nanti mentok tidak bisa cair ya saya mendoakan agar nanti mudah-mudahan ada jalan rezeki lain bagi Bunda, entah dari bantuan dari pemerintah daerah ataupun dari jalan yang lain. Nah, tadi itu pengertian sekilas tentang bantuan sosial. Sekarang poin yang kedua yakni tentang bansos yang belum cair. Kaitannya tentang bantuan sosial yang belum cair, mungkin ini juga dialami oleh Anda yang sekarang menonton video saya kali ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya penyebab bansos yang belum bisa cair itu ada banyak faktor. Misal Anda penerima PKH dan masih memiliki komponen, namun ada faktor lain yang menghambat proses pencairan, ya bansosnya tidak bisa cair. Jadi beberapa faktor itu bisa jadi Anda sudah tergraduasi sebagai penerima bansos. Berikutnya hal yang mengakibatkan bansos itu belum bisa cair yakni adanya proses perbaikan dan pemadanan data. Ketika data Anda masih belum selesai diperbaiki ataupun saat proses pemadanan data Anda masih belum padan, nah itu juga bisa berakibat bansosnya belum bisa cair. Nah tadi itu ada beberapa faktor kenapa bansos belum bisa cair. Lanjut ke poin yang 3, poin yang sangat penting yakni tentang ketergantungan bantuan sosial. Tujuan bantuan sosial itu sebenarnya yakni untuk meminimalkan resiko sosial. Selanjutnya yakni untuk memotivasi kepada penerima bantuan agar bisa mentas dari kemiskinan. Namun kasus yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Ketika bansos itu tidak bisa cair, yang dikejar-kejar itu malah pendamping, baik pendamping PKH ataupun pendamping sembako. Nah, di sini perlu difahami kepada penerima bantuan sosial bahwa untuk pencairan bansos itu bukan ranah dan tugas dari SDM atau dari pendamping, baik pendamping PKH ataupun pendamping sembako. Bahkan saat pencairan bantuan sosial itu sebagian besar pendamping itu malah mengetahui bahwa bansosnya sudah cair itu dari KPM. KPM itu mengabari ke pendamping bahwa bansosnya itu sudah cair. Karena bansos itu disalurkan langsung ya dari pusat ke rekening penerima bansos masing-masing, jadi tanpa melalui pendamping. Nah, di sini pendamping itu hanya memegang data atau informasi terkait data bayar. Nah, apakah bansosnya sudah masuk ke rekening atau tidak? Itu yang mengetahui harusnya adalah KPM penerima bansos masing-masing. Jadi perlu dipahami ya bahwasanya di sini pendamping, baik pendamping PKH atau pendamping sembako itu tidak bisa memastikan apakah bansos Anda itu nantinya cair atau tidak. Karena pencairan itu bukan tugas dan ranah dari pendamping. Beda kasus kalau nanti ada kartu KKS yang rusak ataupun rekening yang terblokir karena salah PIN dan lain sebagainya, itu pendamping itu bisa membantu mendampingi ke perbankan. Jadi seperti itu ya, perlu dipahami ya. Kalau masalah pencairan itu langsung dari pusat ke rekening KKS Anda masing-masing.
Selain itu, yang perlu difahami juga bahwasanya tadi itu yang saya sampaikan di awal, bansos ini sifatnya tidak terus-menerus. Jadi ada kalanya nanti bansos itu tidak bisa diberikan. Dan bansos ini bukan gaji bulanan. Nah, perlu digarisbawahi ya. Bantuan sosial itu bukan gaji bulanan yang harus diterima setiap saat oleh penerima bantuan sosial. Nah, bagi Anda yang bansosnya masih bisa cair, ya disyukuri. Tapi bagi Anda yang bansosnya belum bisa cair atau bahkan tidak bisa cair, nah di sini kami selaku SDM PKH juga mendoakan kepada Anda mudah-mudahan ada jalan rezeki lain bagi Anda semua. Atau Anda bisa memanfaatkan misal ada informasi bantuan dari desa atau dari kelurahan menggunakan anggaran dana desa, ataupun bantuan sosial lain dari pemerintah kabupaten atau kota Anda setempat, atau bantuan sosial yang lain, Anda bisa memanfaatkan bantuan sosial tersebut atau bisa mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut. Namun saya tetap mendoakan mudah-mudahan bagi Anda yang memiliki usahanya bisa semakin sukses dan lancar. Atau mungkin saja keluarga Anda yang masih prasejahtera, saya mendoakan mudah-mudahan keluarga Anda menjadi sejahtera, agar nanti kita bisa membantu tetangga-tetangga kita yang mungkin saja belum pernah menerima bansos sama sekali. Nah, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Bertemu lagi pada video saya selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Saya Haris undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.